A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman pendengar yang dirahmati Allah yang mendengar melalui podcast ini, saya Lukmanul Hakim, penulis buku Mustahil Miskin. Nah, abang kakak yang baik, background saya dulu di Gontor 10 tahun, kemudian lanjut S2 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang dan saat ini mengasuh dan juga memimpin Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saat ini pondok kita punya gerakan, salah satunya Sedekah Akbar Indonesia. Juga ada gerakan infak beras yang dengan izin Allah sudah ada di 55 kota di 23 provinsi seluruh Indonesia dan berpusat di Pontianak. Nah, bagaimana cerita Mustahil Miskin ini? Mustahil Miskin ini pengalaman pribadi. Saya pernah terpuruk, pernah jatuh, pernah babak belur, dan sampai akhirnya Allah takdirkan bisa lepas dari masalah-masalah tersebut dengan cara-cara yang kalau dibahas itu ternyata sangat sederhana dan yang membuktikan sudah banyak orang. Nah, saya berharap semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini dengan izin Allah bisa lepas dari kemiskinan, lepas dari permasalahannya dengan cara-cara Allah lewat wasilah ilmu yang disampaikan di podcast ini. Dan selamat berkenalan dengan Mustahil Miskin. Nah, sebelum memperkenalkan tentang Mustahil Miskin, kita akan bahas dulu slide yang pertama, yaitu pertanyaannya adalah why do you so sad? Kenapa engkau bersedih gitu ya. Nah, jadi di video, di audio atau di podcast ini teman-teman bisa melihat, bisa mendengar juga bahwasanya sejatinya manusia itu saat ini sedang punya masalah. Dan sejatinya hidup itu memang punya masalah. Semua kita punya masalah, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua ditakdirkan Allah punya masalah. Yang belum menikah pengen dapat jodoh, yang sudah menikah pengen hamil, sudah hamil ternyata suami bertingkah, suaminya ikut dalam sebuah komunitas itu membuat para suami lebih sibuk dengan komunitasnya, lupa dengan istrinya dan seterusnya. Padahal tadi masalahnya pengen nikah, begitu udah dapat nikah langsung hamil dengan izin Allah. Ternyata masih ada masalah lagi, yaitu masalah suami, masalah keluarga. Nah, ada 3 masalah yang saya bahas di Mustahil Miskin ini, dan sebagian besar ini adalah best seller ya. PHK, itu PHK, penyakit hutang keluarga. Nah, jadi buat teman-teman semua yang dirahmati Allah, masalah penyakit, masalah hutang, dan masalah keluarga ini sering dihadapi oleh semua orang. Ada orang yang punya uang miliaran, tapi dia punya penyakit gak sembuh-sembuh. Temannya cuci mobil, dia cuci darah. Temannya pasang cincin di jari, dia pasang cincin di jantung. Dan seterusnya dan seterusnya. Uang yang dia miliki miliaran itu tidak bisa dia pakai untuk menikmati kesehatannya, karena dia harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mengobati penyakitnya. Jadi penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah-masalah dalam kesehatannya, dia merasa sehat, tapi sebenarnya nggak sehat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, berbuat, ternyata ada yang salah dalam kondisi fisiknya. Satu penyakit, ya kan, susah tidur. Kalau dulu saya nggak bisa tidur. Lalu ada masalah kedua, yaitu masalah hutang. Nah, masalah hutang ini juga tidak kalah berat abang kakak. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi hutang inilah yang membuat orang itu sulit sekali untuk bergerak. Kemana-mana dikejar debt collector, rumah sudah jatuh tempo, listrik sudah habis, hutang kiri kanan. Di otaknya cuma siapa lagi yang mau saya pinjam, siapa lagi yang mau ngutangin, siapa lagi yang bisa saya minta toleransi. Setiap hari dapat telepon, dan ini saya menghadapi orang-orang yang seperti ini dari mulai yang 2 juta sampai yang tertinggi 150 miliar. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, beberapa sahabat-sahabat saya yang dengan izin Allah menjalankan dan mempraktekkan apa yang nanti kami sampaikan di Mustahil Miskin itu selesai dengan cara-cara Allah.
1 penyakit, 2 hutang, 3 masalah keluarga. Nah ini yang juga agak kompleks abang kakak. Suami soleh, istri bermasalah. Istri soleha, suami bermasalah. Atau istri soleha, suami bermasalah. Suami soleh, istri bermasalah. Ada juga yang suami istri soleh soleha, anak justru bermasalah. Nah bagaimana sih bisa lepas dari masalah ini? Ada juga yang paket combo, punya penyakit iya, punya masalah juga iya, punya hutang juga iya. Penyakit hutang keluarga ini tiga-tiganya pasti ada sebabnya. Nah insya Allah di perkenalan Muslim Miskin ini saya akan memberitahu dulu kepada abang kakak apa yang harus kita ketahui sebagai rumus-rumus dasar sebelum nanti fokus pada penyelesaian atau pada solusinya. Oke, ini bercerita bahwasanya setiap kita punya masalah. Nah, karena sejatinya di slide ini saya pengen menekankan Allah berfirman di surat 21 ayat 35 bahwasanya setiap kita itu pasti diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian kebaikan itu adalah ujian, keburukan juga ujian. Jadi jangan dikira kalau cuma buruk aja kita diuji, enggak. Kita itu diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Nah, banyak orang yang lulus di ujian keburukan tapi nggak lulus di ujian kebaikan. Maksudnya ujian kebaikan itu dulu waktu susah bisa ke masjid, giliran udah sukses kadang-kadang lupa ke masjid. Nah ini yang saya sebut dengan ujian kebaikan. Kita akan lanjut insya Allah. Barakallahu fikum. Dan kita akan lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, di dalam Mustahil Miskin ada satu ayat kunci, yaitu surat keempat ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, wa arsalna kalinnasi rasula wa kafa billahi syahida. Semua orang yang datang konsultasi, curhat kepada saya, selalu saya berikan ayat ini sebagai menu pertama, appetizernya. Jadi cuci mulutnya tuh ini dulu sebagai pembuka. Jadi kalau orang mau makan tuh makan buah dulu. Nah ini dia makan buahnya sebelum nanti kita bahas yang lain. Abang kakak, ini adalah rumus dasar. Nah teman-teman semua, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Quran, kita wajib mengimani ayat ini. Allah bilang apa? Apa saja yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Sedangkan yang buruk-buruk itu datang karena kesalahan dirimu sendiri. Nah kita semua ini dapat kebaikan itu harus ingat bahwasanya kebaikan itu datangnya dari Allah. Sedangkan semua keburukan, semua hal yang jelek-jelek, hal yang tidak baik itu datang karena kesalahan kita sendiri. Nah rumusnya ingat ya, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang karena kesalahan dirimu sendiri. Allah yang bilang ya, datang keburukan itu datang karena kesalahanmu sendiri. Nah, semua nikmat yang Allah berikan itu kita harus ingat bahwasanya datangnya dari Allah dan memang itu punyanya Allah. Sedangkan keburukan itu datang karena kesalahan diri sendiri. Nah, sedangkan orang-orang abang kakak pada fakta dan praktek di lapangan itu banyak yang terbalik. Ketika dapat kebaikan, dia ingat diri sendiri, dapat keburukan, justru malah menyalahkan orang lain. Nah, seperti apa diagramnya? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Saya menyebut kuadran ini sebagai kuadran life quadrant atau kuadran kehidupan LQ, life quadrant 479. Di dalam life quadrant 479 ini ada 4 jenis manusia yang Allah sudah contohkan di dalam Al-Quran. Kita mulai dari yang sebelah kanan atas. Jadi ada di situ saya sebutnya ashabul yamin dengan ashabul shimal, golongan kanan, golongan kiri. Ada kelompok yang mustahil miskin. Pertama adalah semua kebaikan datangnya dari Allah. Dia mengingat bahwasanya yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Nah, contoh manusia yang mempraktekkan ini adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, itu ingat betul dan tahu betul bahwasanya semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Dengan menyebut kalimat hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku.
Nah, ini adalah karunia Tuhanku yang disebut oleh Nabiullah Sulaiman itu menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak silau, tidak pusing, tidak juga salah mentreatment atau salah menyikapi kenikmatan yang Allah terima kepada beliau. Jadi nikmat yang Allah berikan itu bukan karena kepintaran, itu karena kecerdasan Nabi Sulaiman mengingat bahwasanya ini adalah datang dari Allah. Dengan mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Maka Nabi Sulaiman yang dapat kebaikan itu dimuliakan oleh Allah, semakin mulia hidupnya. Jadi sudahlah dapat kebaikan, bertambah mulia. Nah, maka kita akan compare lawannya. Di sebelah grup lawannya Musal Miskin, Ashabus Shimal, saya menyebutnya pasti bangkrut, ya kan? Nah, di Ashabus Shimal ini justru terjadi sebaliknya. Apa terjadi sebaliknya? Di Ashabus Shimal ini ketika dapat kebaikan justru yang diingat adalah diri sendiri. Oh, ini karena saya hebat, ini karena saya pintar, ini karena saya cerdas, ini karena saya ahli marketing, ini karena saya pakai Facebook online, ini karena saya ngerti strategi bisnis ini udah strategi mutakhir dan seterusnya. Nah, betapa banyak pengusaha-pengusaha hari tumbang di mulutnya sendiri, tumbang di kata-katanya sendiri. Begitu dapat kebaikan dia lupa sama Allah, yang diingatnya diri sendiri. Nah, maka sebenarnya kita atau teman-teman sedang meniru Qarun. Nauzubillah min dzalik. Jadi Qarun ini begitu dapat kebaikan, di surat 28 Al-Qasas ayat 78 Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya seperti ini, bisa sukses seperti ini, bisa terkenal seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Jadi Qarun merasa semua kesuksesannya karena keilmuannya, karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Maka kalau tadi Nabi Sulaiman dapat kebaikan justru malah dimuliakan, Qarun dapat kebaikan justru malah dihinakan. Nah, mudah-mudahan frame awal tentang ini teman-teman bisa pahami. Jadi sama-sama dapat kebaikan tapi beda nasib di akhir. Yang Nabi Sulaiman dapat kebaikan justru malah mulia, sedangkan Qarun dapat kebaikan justru malah terhina. Kenapa? Salah menyikapi. Nabi Sulaiman ingat dari Allah, sedangkan Qarun mengingat bahwasanya itu terjadi karena dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pembuka slide yang ini, live quadrant ini. Saya akan lanjutkan di live quadrant yang kedua, ya kan? Di bawah, di bagian bawah, yaitu ketika orang itu dapat keburukan, maka dia mengingat dirinya sendiri. Maka dia sedang meniru Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu punya dosa, punya maksiat, bertaubat kepada Allah, maka Allah muliakan Nabi Adam. Nabi Yunus juga bertaubat kepada Allah, Allah muliakan. Beda sekali dengan ahli neraka di pojok, dia menyalahkan orang lain, ya kan? Nah, sudahlah jatuh, terpuruk, tertimpa tangga, menyalahkan orang lain. Maka ada sebuah kondisi, term and condition, yang membuat seseorang itu gak bisa muncul ke permukaan dan sulit sekali selesai dari masalah, yaitu kebiasaan buruk, suka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Maka pesan saya di slide ini, berhentilah untuk menyalahkan siapapun. Stop blaming others. Jangan pernah tertarik atau terpancing untuk menyalahkan siapapun. Karena sepengalaman saya, Bang Kakak, orang-orang yang tidak selesai masalah punya kebiasaan dan punya kesamaan, yaitu suka menyalahkan orang lain. Mungkin teman-teman pernah bertanya gitu, tapi ada kok Ustadz orang-orang yang gak sholat, gak ibadah, maksiat jalan terus, tapi maju bisnisnya, keren penampilannya, mewah mobilnya, besar rumahnya. Kenapa ya ada orang-orang yang tidak hebat secara penampilan, maksiatnya jalan terus, kebiasaan buruknya juga luar biasa, yang lain masuk panti asuhan, dia masuk panti pijat, yang lain minum minuman lembut, dia minum minuman keras, justru malah bisnisnya tambah maju, cabangnya buka di mana-mana, makin terkenal. Kita ngedengar omsetnya, cabangnya, restorannya, rumah makannya, atau bisnis-bisnisnya malah buka cabang, jalan-jalan ke luar negeri. Oh iya, memang ada dalam Islam orang-orang yang tidak dekat kepada Allah justru pada dalam kondisi bermaksiat, ya kan?
dalam kondisi dia bermaksiat, justru Allah malah bukakan pintu rezeki yang lebar, atau bukakan pintu-pintu yang kita anggap itu sebagai sebuah keberuntungan. Nah, apa itu? Kita akan lihat di slide berikutnya. Di dalam Islam, bisnis atau usaha atau rezeki yang bertambah, lalu ketika itu tidak dibarengi dengan ibadah yang bertambah juga, atau justru malah orang ini jauh dari Allah, maka orang ini disebut sebagai orang yang masuk dalam kuadran istidraj. Istadroja yastadriju, istidraj. Jadi dari kata dasarnya istidraj ini artinya diutunda atau diundur. Jadi sebenarnya dia sedang dipersiapkan oleh Allah untuk disiksa, untuk dibantai, untuk dibabak belurkan, untuk diremukkan, untuk dibangkrutkan, untuk dihancurkan. Cuma Allah pakai timing. Jadi seperti bom waktu, dibiarkan dulu sampai waktunya baru dihantam. Diulur dulu baru dibantai. Jadi kalau bahasa kami di Pontianak ini, diumpan lambung. Diangkat dulu ke atas, sudah sampai di atas baru disemes ke bawah, dipukul dengan pukulan keras. Nah, apakah ada istidraj di dalam Al-Quran? Oh, jelas ada. Panduannya memang Al-Quran. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, abang kakak yang baik, istidraj itu ada di surat ke-6 ayat 44. Nah, ini yang saya pengen tekankan di slide ini. Kami bacakan dulu ayat Qur'annya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, abang kakak yang dapat dirahmati Allah, istidraj itu punya rumus. Istidraj itu punya rumus. Apa rumusnya, Ustadz? Rumus dari istidraj adalah semakin lupa semakin dibuka. Saya ulang ya. Rumus dari istidraj adalah semakin lupa semakin dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Artinya ketika dia justru melupakan Allah, justru saat itulah Allah membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi jangan dikira ketika dia lupa justru Allah tutup. Tidak. Istidraj itu justru berlaku sebaliknya. Semakin dia lupa dan jauh kepada Allah, justru malah pintu rezekinya semakin terbuka lebar. Itu wajar. Kenapa tadi di awal Qarun ketika bicara tentang kenapa kok dia justru semakin sombong, justru semakin kaya, inilah Allah menunjukkan kebesarannya. Jangan dikira orang-orang yang bermaksiat itu langsung disiksa. Enggak, ada jeda waktu, ada spare time, ada space waktu di mana Allah menunjukkan bahwasanya Qarun harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Semakin lupa, semakin dibuka. Baik, karena di sini sudah azan, kita akan lanjutkan di slide berikutnya nanti setelah sholat. Barakallahu fikum. Nah, kita akan sambung penjelasan tentang istidraj. Tadi sampai di azan kita baru bahas rumus dasar dari istidraj. Rumus 1. Istidraj itu punya 2 rumus. Yang rumus yang pertama adalah semakin lupa semakin dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Justru dengan dia lupa sama Allah, dia akan dibuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Rumus yang kedua dari istidraj adalah semakin bergembira semakin cepat disiksa. Semakin bergembira semakin cepat disiksa. Justru Allah akan mempercepat siksa seseorang itu ketika dia di puncak-puncak kegembiraannya, di puncak-puncak kebahagiaannya, di puncak-puncak maksiatnya. Jadi sudah lupa dibuka. Setelah dia bergembira, saat itu dia disiksa oleh Allah. Begitu kira-kira poin-poin pentingnya dari istidraj yang Allah firmankan di Quran surah Al-An'am surat ke-6 ayat 44 ini. Jadi kita runut dari awal. Ketika mereka melupakan peringatan, justru Allah malah bukakan semua pintu kesenangan. Ketika dia sedang bergembira, Allah siksa dia secara tiba-tiba. Maka saat itu mereka terdiam putus asa. Barulah ada kondisi terakhir. Apa itu?
penyesalan. Kenapa saya dulu gak dekat sama Allah? Kenapa saya gini? Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa ini ya Allah? Tapi semua sudah terlambat. Itu terjadi ketika dia sudah mengambil porsi dari syarat-syarat turunnya istidraj, yaitu lupa, dibuka, bergembira, disiksa. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Lupa, dibuka, semakin lupa semakin dibuka, semakin bergembira, semakin cepat disiksa. Saat itu dia terdiam, putus asa. Baik, itu penjelasan tentang istidraj. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada mustahil miskin. Apa itu mustahil miskin? Mustahil miskin adalah sebuah jargon, sebuah tagline yang digaungkan untuk menegaskan bahwa kita sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah tidak akan mungkin miskin selama kita dekat dengan Allah. Kata kuncinya adalah dekat dengan Allah. Ingat sama Allah. Mustahil miskin tidak akan mengajari cara kaya dengan jalan pintas dan instan. Tidak akan mengajari cara berhutang untuk mulai usaha, memanipulasi data untuk dapatkan pinjaman bank, kartu kredit dan lain-lain. Jangan Anda berpikir ini cara-cara instan, gak ada. Mustahil miskin menawarkan sebuah metode dan kiat lepas dari kemiskinan yang tadi di awal tuh PHK tuh. Jadi miskin yang saya maksud bukan orang gak punya uang gitu ya. Bukan dia tuh gak punya mobil. Miskin ini punya masalah yang beruntun, gak habis-habis. Sebuah metode yang mengajak kita untuk lepas dari masalah tersebut, penyakit, hutang, dan masalah keluarga. 3 itu dengan cara-cara Allah, dengan skenario Allah, dengan metode-metode dan langkah yang diajarkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sederhana, polanya juga proven karena memang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Testimoni sudah banyak. Nah, insya Allah nanti di beberapa podcast ini saya akan bahas dari mana steppingnya, dari mana langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana mempraktekannya. Insya Allah kita akan belajar sama-sama. Dalam mustahil miskin ada rumus dasar, yaitu kita kuat jika Allah dekat. Allah dekat jika kita taat. Jadi memang kedekatan kita kepada Allah itu akan mempercepat pertolongan Allah. Semakin dekat, semakin taat, maka akan semakin kuat dan semakin mudah pertolongan Allah itu datang. Jadi memang seberapa dekat kita sama Allah itu sangat menentukan betapa besar dan betapa cepat pertolongan Allah itu datang kepada kita. Nah, mudah-mudahan pola-pola dasar yang teman-teman bisa pahami dari rumus ini bisa disederhanakan. Dan insya Allah kita akan mulai masuk kepada materinya. Pertama, kalau misalnya saya tanya, Allah menjadikan tertawa dan titik-titik. Allah mematikan dan titik-titik. Menciptakan laki-laki dan memberikan kekayaan dan, nah ini kan semua pasti orang akan menjawab. Jawabannya memberikan tertawa dan menangis, mematikan dan menghidupkan, laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika tanya kekayaan, semua akan spontan menjawab kekayaan dan kemiskinan. Nah, memang rata-rata orang ketika saya tanya, jawabannya semuanya sama. Tertawa, menangis, mematikan, menghidupkan, laki-laki, perempuan, kekayaan dan kemiskinan. Nah, padahal teman-teman di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman di surat An-Najm surat ke-53 ayat 43, 44 dan 45. Allah berfirman di situ menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah menciptakan tertawa dan menangis. Berarti surat 53 ayat 43. Nah, ini lawan kata. Kemudian yang kedua, Allah mematikan dan menghidupkan. Mematikan dan menghidupkan. Oke ya. Kemudian laki-laki dan perempuan, ini juga lawan kata. Laki-laki dan perempuan. Jadi tertawa lawannya menangis, mematikan lawannya menghidupkan, laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata Bang Kakak di ayat yang keempat Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi tidak ada istilah kemiskinan. Fakir miskin ada, tapi kalau Allah menciptakan kemiskinan tuh enggak. Yang membuat kita miskin tuh ya kita sendiri. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, tapi saya pengen ngasih tahu sama Bang Kakak semuanya, buat yang mendengarkan podcast di Muslimpreneur ini, di surat 53 ayat
43, 44, 45 sampai 48 Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Sekali lagi, Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Innahu huwa aghna wa aqna. Itu yang diambil kata dasar aqna menjadi kata sifatnya, yaitu qanaah, merasa cukup. Nah, baik abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, ternyata di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Surat 53 ayat 48 sampai ayat 43, 44, 45 dan 48. Jadi nanti ketika diulang lagi ininya, Allah menciptakan tertawa dan menangis, mematikan dan menghidupkan, menciptakan laki-laki dan perempuan, memberikan kekayaan dan kecukupan. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan di slide-slide berikutnya. Nah, jadi kemiskinan itu terjadi karena manusianya yang lalai. Ada satu kalimat yang dulu sempat viral di Afrika, seorang penjual buah, dia menuliskan, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut dengan kemiskinan, sedangkan saya hamba dari Allah yang maha kaya, hamba dari Tuhan yang maha kaya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini jadi sebuah pelajaran, karena sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Lalu muncul pertanyaan, siapa orang miskin yang sebenarnya? Berdasarkan surat An-Najm, surat ke-53 ayat 48 tadi, Allah tidak memberikan kekayaan dan kemiskinan, tapi Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan, teman-teman semua, orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Jadi bukan masalah nominal rekening yang ada di saldo, bukan masalah dia nggak punya mobil, nggak punya kendaraan. Selama dia tidak pernah merasa cukup, selama dia merasa kurang selalu, maka dialah orang miskin yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pemahaman buat kita semua untuk memahami dasar atau konsep awal dari mustahil miskin. Tentu ini baru muqaddimah, baru pembukaan. Ada banyak lagi konten-konten di dalam. Nanti saya akan jelaskan beberapa serba-serbi tentang apa bedanya azab dengan ujian. Kita ini sedang diuji atau sedang diazab, sedang ditegur oleh Allah. Kita di dalam fase ujian atau sedang kita ini lagi dapat anugerah atau lagi dapat musibah. Lalu kapan disebut anugerah, kapan disebut musibah, dan seterusnya. Kita akan bahas nanti pelan-pelan, sabar-sabar, insyaallah. Kita akan sama-sama belajar di podcast. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ini ada tambahan konten yang memang ini wajib dan selalu saya sampaikan di awal, yaitu apa bedanya atau perbedaan antara ujian dengan azab. Nah, teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, di surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kalian pasti akan aku uji, kata Allah, bisyarri wal khairi fitnah, diuji dengan keburukan dan diuji dengan kebaikan. Nah, kebaikan dan keburukan itu dua-duanya adalah fitnah atau ujian. Maka sejatinya setiap kehidupan kita itu ujian. Apapun kondisimu, kau sedang diuji. Tapi ada perbedaan yang membedakan antara seseorang itu diazab oleh Allah atau seseorang itu sedang diuji oleh Allah. Maka di sini ada chart atau ada gambaran sederhana bahwasanya perbedaan antara ujian dengan azab itu nampak jelas. Kalau azab itu dilihat dari waktunya lama, ya kan? Kemudian kalau ujian waktunya sebentar. Kemudian selanjutnya, sedangkan azab itu dosis cenderung bertambah. Jadi maksud dosisnya cenderung bertambah itu gimana? Jadi yang dimaksud dengan dosis cenderung bertambah itu,
Kalau tadinya hutangnya 30 juta, naik jadi 35 juta, naik lagi jadi 50 juta, tambah lagi jadi 100 juta, terus bertambah sampai di angka miliar-miliar. Nah, jadi kalau abang kakak ngerasa punya masalah, dosisnya bertambah, kondisinya bertambah, nominalnya bertambah, nah harus hati-hati, harus cepat-cepat muhasabah, jangan-jangan itu adalah azab, bukan ujian. Sedangkan ujian, dosisnya cenderung tetap. Misalnya sakit, kondisinya sakit jantung aja, atau mungkin kalau misalnya dia hutangnya di nominal 300 juta, stay di 300 juta, tidak bertambah. Nah, itu adalah ujian. Tapi kalau azab, dia biasanya berlipat ganda. Maka ini dipakai untuk menilai diri sendiri. Nah, bedanya azab dengan ujian adalah kalau azab itu jalan keluar terasa sempit, terasa sulit, kayak nggak punya gambaran, kesana-sana mentok, kemana-mana mentok, ketemu sama orang juga cenderung mempersulit, ketemu sama orang cenderung memperkeruh keadaan. Tapi kalau ujian, justru jalan keluarnya terasa mudah, ketemu sama orang cenderung mempermudah, orang akan bilang ya udah nanti sama saya, ya udah nanti saya bantu, oh ada kenalan saya. Nah, ada pintu atau ada celah-celah terbukanya pintu pertolongan Allah, ada pintu atau celah-celah datangnya pertolongan Allah. Maka kita harus realize, sadar dan pasti ya, kalau ujian itu datang bagi orang yang beriman, sedangkan azab itu datang bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, bukan berarti kita menuduh, tidak, tapi jauh lebih baik, ini saya sampaikan di buku Muslim Miskin, jauh lebih baik kita itu merasa diazab oleh Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, merasa hitam di hadapan Allah, merasa kotor di hadapan Allah, merasa kurang di hadapan Allah, karena itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi kalaupun kondisi kita saat ini sedang diuji, betul-betul dan memang sejatinya kita sedang diuji, tapi jauh lebih baik teman-teman kita jadikan ini sebagai ajang muhasabah, introspeksi, koreksi diri, karena selalu ada solusi setelah introspeksi. Saya ulang, selalu ada solusi setelah introspeksi. Nah, selanjutnya adalah barometer hidup. Apa itu barometer hidup? Barometer hidup adalah sebuah tolak ukur. Nah, ini ilmu yang sangat basic, ilmu yang sangat sederhana. Saya rangkum dari berbagai macam ayat, tausiah dan lain-lain. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, sejatinya manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat baik, karena memang ada nilai-nilai ketakwaan yang Allah tanamkan dalam dirinya. Tapi manusia itu juga ada ditanamkan hawa nafsu, sehingga ketika dia mendengarkan azan, dia tahu kalau sudah masuk waktu sholat, tapi hawa nafsunya bilang nanti dulu. Nah, jadi di saat yang sama ketaatannya muncul, tapi ujian dia datang dari hawa nafsunya pribadi. Nah, kita sering nyebut bahwasanya saya lagi dapat anugerah, saya lagi dapat rezeki, ini anugerah saya, ini rezeki saya, dan seterusnya. Apa sih anugerah itu? Nah, maka di kesempatan kali ini, definisi anugerah adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Saya ulang, definisi anugerah, sesuatu itu akan disebut anugerah atau baru disebut sebagai anugerah dari Allah kalau hal tersebut membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Punya mobil baru, ini kapan jadi anugerah? Ini akan jadi anugerah kalau mobil itu kita gunakan untuk datang ke masjid, datang ke panti asuhan. Punya laptop baru, laptopnya kita pakai untuk membuat hal-hal yang bermanfaat, yang membuat kita dekat dan ingat sama Allah.
punya rumah baru, di rumah itu kita pakai untuk baca Quran, untuk nyebut nama Allah, untuk membesarkan agama Allah, maka rumah itu adalah anugerah. Punya jabatan, jabatan itu kita pakai untuk membuat bawahan kita atau anggota kita dekat dan ingat sama Allah. Nah, tapi ada juga hal-hal yang mungkin secara kasat mata di mata manusia itu adalah hal negatif, tapi itu bisa jadi anugerah. Apa contohnya? Sakit. Ada orang yang dikasih sakit sama Allah justru membuat dia tidak mengeluh. Ada orang yang dikasih sakit sama Allah justru membuat dia bisa terus beristighfar. Ada orang yang dibuat sakit sama Allah justru membuat dia terus muhasabah, introspeksi, koreksi diri, membuat dia jadi dengarkan Quran, membuat dia jadi baca Quran, membuat dia jadi merenung, muhasabah. Maka definisi dari anugerah ini adalah segala sesuatu, apapun kondisinya, yang membuat seseorang itu dekat dan ingat kepada Allah. Segala sesuatu yang membuat seseorang dekat dan ingat kepada Allah. Jadi bukan keadaannya yang membuat seseorang itu disebut dia dapat musibah atau anugerah, tapi segala sesuatu yang membuat dia dekat dan ingat kepada Allah. Jadi ketika dapat kebaikan membuat dia dekat sama Allah, itu disebut anugerah. Tapi ketika didapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dia pun, misalnya kena sakit, mungkin kata-kata buruknya ya, ditangkap ke penjara, masuk penjara, itu sangat mungkin bisa membuat orang justru malah dekat sama dan ingat kepada Allah. Jadi bukan kondisinya, tapi bagaimana keadaan tersebut membuat seseorang itu bisa dekat dan ingat kepada Allah. Ini kata kuncinya. Qarib wa zakaro, dekat dan ingat. Ide, ingat dan dekat. Jadi ini menjadi barometer, menjadi tolak ukur bagaimana seseorang itu bisa dekat sama Allah dan bisa ingat kepada Allah. Maka hal tersebut disebut sebagai anugerah. Nah, lawan dari anugerah adalah musibah. Kita sering mengatakan bahwasanya, oh saya ini lagi dapat musibah, saya lagi dapat musibah, saya lagi dapat musibah. Nah, apa definisi musibah? Bertolak belakang dengan anugerah. Musibah itu adalah segala sesuatu yang membuat seseorang itu jauh dan lupa kepada Allah. Jadi walaupun barang itu sepertinya barang baik, tapi justru kalau dia membuat kita jauh dengan Allah dan lupa kepada Allah, itu bisa jadi musibah. Badan sehat, tapi justru gak membuat kita dekat dengan Allah. Badan sehat justru membuat kita jauh dari masjid. Badan sehat justru membuat kita jadi sibuk dan lalai. Jadi segala sesuatu yang membuat kita lupa dan jauh dari Allah, itulah yang disebut dengan musibah. Misalnya gini, kita punya jabatan. Dulu rajin istiqomah dekat-dekat dengan masjid. Semenjak punya jabatan baru, kita malah sibuk rapat, sibuk meeting, lupa sama Allah. Di waktu-waktu sholat kita malah rapat. Di waktu-waktu rapat kita gak nyebut nama Allah di dalamnya. Maka ya jangan heran kalau rapat tersebut justru malah membuat masalah kita tambah kompleks, tambah besar, tambah masalah. Kita ini lucu, sholat sering telat tapi minta rezeki cepat. Nah ini hal-hal sederhana Bang Kakak, hal-hal yang basic, bagaimana membuat kita sadar bahwasanya apapun itu, mau itu baik misalnya di mata manusia kan dapat jabatan, punya mobil baru, punya rumah tinggal di apartemen, punya fasilitas lengkap. Tapi kelengkapan fasilitas dunia itu justru tidak membuat kita tambah dekat sama Allah. Semangat kita baca Quran kurang, spirit kita untuk mendekat sama Allah juga tidak seberapa, agama yang kita pelajari juga setengah-setengah, waktu luang yang Allah berikan kita pakai justru untuk foya-foya. Nah hal-hal tersebut justru malah membuat kita
jauh dan lupa, ya berarti sebenarnya kita sedang dapat musibah. Tapi bentuknya sepertinya berbentuk kesenangan, berbentuk kebahagiaan. Cepat atau lambat, hal tersebut akan dicabut dan ditarik oleh Allah, diminta lagi oleh Allah. Ya paling jauh diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan, di padang mahsyar nanti di akhirat. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya Allah berfirman seperti ini, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir. Dan memang sejatinya manusia itu Allah uji gitu ya, dengan kesempatan untuk berlomba-lomba. Nah cuma masalahnya ada keinginan atau giroh atau semangat untuk berlomba-lomba, tapi dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Lomba-lomba koleksi jam tangan, lomba koleksi barang-barang dunia, mobil, motor, rumah, tas, dan lain-lain. Kita berpikir kita sudah investasi, beli tanah sana, beli tanah sini, punya saham di sana, saham di sini. Ternyata itu semua malah alhaakumut takatsur, melalaikan kita. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk dalam kuburan. Dan memang saya pernah datang ke sebuah pemakaman seseorang, obrolan di atas kubur itu pun masih ngomongkan dunia gitu. Lagi kerja di mana, bisnis apa sekarang, di mana tinggal. Jarang sekali orang-orang yang duduk merenung kemudian muhasabah, melihat gitu ya, sangat jarang. Saya beberapa kali menghadiri pemakaman, obrolan masih obrolan biasa, padahal itu di depan kuburan. Masya Allah, tabarakallah. Seharusnya seorang Umar bin Khattab itu menulis di cincin jarinya, kafa bil mauti wa'izan ya Umar, cukuplah kematian itu sebagai pengingat wahai Umar. Nah ini pesan mahal, ini nasihat juga buat diri saya pribadi, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, bahwasanya abang kakak yang baik, abang kakak yang dirahmati Allah, saat ini detik ini kita berada pada fase di mana kita harus terus mengingat-ingat bahwasanya apapun yang sedang Allah berikan dalam diri kita, bentuknya apapun, itu harus membuat kita ingat dan dekat kepada Allah kalau mau disebut sebagai anugerah. Tapi sesuatu itu disebut musibah jika kita jauh dan lupa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai sudahlah dapat masalah, dapat musibah, dapat penyakit, dapat keadaan yang tidak mengenakan, justru malah membuat kita semakin jauh dan semakin lupa kepada Allah. Itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudahlah sakit malah datang ke dukun, sudahlah terkena riba justru malah nambah hutang riba baru. Jangan tambah dan jangan perkeruh keadaan. Maka barometernya, mana yang musibah, mana yang anugerah, mana yang tadi disebut sebagai ujian, mana yang disebut azab. Setelah ini kita akan meng-closing dengan sebuah slide, yaitu apa yang harus dilakukan di awal, apa catatan penting untuk dilakukan di awal. Nah, mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan mustahil miskin ini bukan sebagai perjalanan mencari solusi. Nah, di sini saya ingin membahas tentang pentingnya niat. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur pernah bersabda, innamal a'malu binniyati, segala sesuatu itu tergantung niat. Tapi dilanjutkan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah teman-teman, ini penting sekali, krusial betul, karena saya selalu mengingatkan diri saya juga bahwasanya niat kita itu seperti alamat kalau kita mau ngirim barang atau paket. Kalau alamatnya jelas, maka paketnya akan sampai ke tujuan tepat waktu. Tapi kalau alamatnya nggak jelas, alamatnya juga samar-samar, maka paketnya akan balik lagi kepada yang mengirimkan. Nah maka pastikan niat kita ini benar, karena
Beda niat, beda hasil. Salah niat, salah hasilnya. Maka kalau ada sesuatu yang kita jalankan rasanya sepertinya belum maksimal, belum total, jangan buru-buru menyalahkan keadaan, jangan buru menyalah-nyalahkan teori, jangan buru-buru menyalahkan, apalagi menyalahkan ustadz, menyalahkan Quran dan lain-lain. Coba ditanya, bagaimana niat kita dalam menjalankan. Maka ketika orang punya masalah, amat sangat wajar sekali kalau dia perlu pertolongan, dan semua orang yang bermasalah memang sangat perlu pertolongan. Tapi pertolongan itu bukan hanya sekedar meminta Allah memberikan solusi. Ada SOP, ada password yang harus dilewati. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat ke-65, surat At-Tolak, ayat 2-3. Allah berfirman, dan ayat ini sangat masyhur, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini sering sekali ditanyakan orang ketika saya menjelaskan, justru malah orang tanya dengan pertanyaan yang tidak terpikir di otak saya. Apa pertanyaannya? Jadi Ustadz, ayat ini dibaca berapa kali Ustadz? Kapan ngamalinnya? Kapan ininya? Saya mau menjelaskan esensi dari ayat tersebut, dia malah bicara amalan. Ini kan gak nyambung. Rumus dari ayat ini adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat ya, takwa itu menghasilkan jalan keluar dan menghasilkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Berarti kalau selama ini kita ngerasa jauh dari jalan keluar, sana mentok, sini mentok, sana bingung, sini bingung, kemudian juga jauh juga dari rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, nah berarti kita masih jauh dari label ketakwaan. Maka sebagai sebuah pengingat, reminder, saya mengajak semuanya untuk mulai perjalanan ini, perjalanan Muslim Miskin ini bukan sebagai perjalanan mencari solusi. Jadi diniatkan sebagai sebuah perjalanan takwa. Perjalanan apa takwa itu? Perjalanan ketaatan. Jadi perjalanan ini dilakukan sebagai perjalanan yang diinginkan oleh Allah. Allah maunya ngapa? Allah maunya kita sholat tepat waktu. Allah maunya apa? Allah maunya kita baca Quran. Allah maunya apa? Kita berbakti sama orang tua. Allah maunya apa? Allah maunya kita berinfak setiap hari. Allah maunya apa? Allah maunya kita menolong sesama. Allah maunya apa? Allah maunya kita selalu mensupport, mendukung, mendakwahkan dan membesarkan agama Allah. Nah, niat awal adalah perjalanan takwa. Niat awal perjalanan ketaatan. Niat awal perjalanan kesolehan. Supaya apa? Supaya Allah berkenan memberikan pertolongannya, karena kita tidak lagi fokus pada solusi atau tidak lagi fokus pada masalah, tapi fokus pada memperbaiki diri. Nah, harapannya, cita-citanya, tujuannya sebagai wasilah amal soleh, ketakwaan, ketaatan yang kita lakukan ini menjadi wasilah untuk menebus dosa di masa lalu. Saya ulang ya, mari kita mulai perjalanan ini bukan lagi sebagai perjalanan mencari solusi, tapi sebagai perjalanan takwa, perjalanan ketaatan, sebagai wasilah untuk menebus dosa di masa lalu. Saya rasa cukup ini dulu sebagai pembukaan. Nanti saya membuka sesi tanya jawab dan saya tunggu. Nanti teman-teman akan saya kasih tahu apa saja amalan-amalannya, apa yang dilakukan. Karena brainstorming atau mindset di awal ini sangat penting, karena ini menentukan hasil. Banyak orang buru-buru pengen masuk ke amalan, dia nggak paham konsep-konsepnya, dia nggak paham tentang pola berpikirnya. Mudah-mudahan beberapa voice note yang saya sampaikan di podcast ini bisa mempermudah teman-teman memahami bagaimana alur dan juga flow dari Mustahil Miskin. Insya Allah saya mendoakan semoga semua yang sedang punya masalah dimudahkan Allah, dibukakan jalan keluarnya, disehatkan, dipanjangkan umur. Yang sedang punya hutang pengen hijrah dari riba, semoga segera lunas, segera dibukakan pintu-pintu rezekinya. Barakallahu fikum. Buat yang belum punya anak keturunan, semoga segera diberi anak keturunan. Dan semoga semua yang mendengarkan jadikan pengusaha yang sukses dunia akhirat, alim soleh dunia akhirat, berkah dan bermanfaat.
rezekinya halal, thayyib, berkah, bermanfaat untuk banyak-banyak orang, bisa memberikan manfaat bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk sebanyak-banyaknya umat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.